Selamat datang di penghujung tahun ke-2025. Hari ini, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan sebuah tema yang sangat penting, mengingat penyertaan Tuhan. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan yang setia, kami datang menghadap-Mu di penghujung tahun ini. Tenangkan hati kami, bukakan pikiran dan roh kami agar kami mampu melihat jejak kasih dan penyertaan-Mu sepanjang perjalanan hidup kami. Amin. Sobat terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 2, yang berbunyi, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Akhir tahun adalah waktu yang sangat istimewa. Ini adalah momen di mana kita berhenti dari segala kesibukan kita, menoleh ke belakang, dan melihat kembali perjalanan hidup yang sudah kita lalui selama setahun terakhir. Tentu ada tawa dan ada juga air mata. Ada keberhasilan yang kita rayakan, tapi ada juga kegagalan yang mungkin masih terasa sakit. Ada doa yang sudah terjawab dengan indah, tapi mungkin ada juga doa yang rasanya masih menunggu waktu Tuhan. Seringkali, sebagai manusia, kita lebih cepat mengingat luka daripada anugerah. Kita lebih mudah mengingat kegagalan kita daripada momen-momen saat Tuhan menolong kita dengan luar biasa. Namun, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dengan sangat jelas, janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Mazmur 103 ini ditulis oleh Raja Daud sebagai sebuah pengakuan iman yang mendalam. Yang menarik adalah, Daud seolah-olah sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Ia mengajak jiwanya sendiri untuk mengingat semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Apa saja itu? Pengampunan dosa, penyembuhan dari sakit penyakit, penebusan dari kehancuran, dan mahkota kasih setia yang Tuhan berikan. Jadi, mengingat karya Tuhan itu bukan sekadar nostalgia atau mengenang masa lalu. Ini adalah sebuah tindakan iman yang aktif. Ini adalah cara kita memperkuat keyakinan kita kepada Tuhan. Dalam teologi Kristen, kita mengenal Allah sebagai Allah yang setia. Kesetiaannya tidak pernah berubah oleh waktu ataupun keadaan. Ia adalah Allah yang sama, kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Ketika kita mengingat karyanya di masa lalu, kita sebenarnya sedang meneguhkan iman kita bahwa Allah yang sama, yang sudah menolong kita melewati badai-badai sebelumnya, adalah Allah yang sama yang akan menyertai kita hari ini dan di masa depan. Bayangkan seorang pejalan gunung. Saat ia mendaki, sesekali ia akan menoleh ke belakang. Tujuannya bukan untuk kembali ke titik awal, tetapi untuk melihat betapa jauhnya ia telah melangkah, betapa tingginya puncak yang sudah ia capai. Dari atas, ia bisa melihat jalur terjal yang sudah ia lewati dengan selamat. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita menoleh ke belakang, kita akan melihat jejak-jejak penyertaan Tuhan yang mungkin tidak kita sadari saat kita sedang melewatinya. Mungkin saat itu kita merasa sendirian, tapi saat kita melihat kembali, ternyata tangan Tuhan selalu menopang kita. Sekarang, mari kita buat ini menjadi praktis. Coba luangkan waktu sejenak hari ini. Ambil buku catatan atau sekadar diam dalam doa. Ingatlah minimal 3 kebaikan Tuhan yang kamu alami sepanjang tahun 2025 ini. Tidak harus hal-hal besar. Mungkin sesederhana kesehatan yang masih kita miliki, atau teman yang tiba-tiba menelpon saat kita butuh dukungan. Ucapkan syukur untuk semuanya, bahkan untuk hal-hal sulit yang ternyata membentuk iman kita menjadi lebih kuat. Mari kita ajarkan juga keluarga kita, terutama anak-anak kita, untuk memiliki hati yang bersyukur, bukan hanya hati yang selalu mengeluh. Sebagai kesimpulan, akhir tahun ini bukan hanya tentang apa yang berhasil kita capai atau apa yang gagal kita raih. Yang terpenting adalah tentang siapa yang menyertai kita dalam setiap langkah. Dan jawabannya jelas, Tuhan itu setia, bahkan ketika kita mungkin sering tidak setia kepadanya. Sebagai motivasi penutup, ingatlah ini, jangan biarkan satu kegagalan atau kekecewaan menghapus 1000 kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ingatlah penyertaan-Nya, maka imanmu akan dikuatkan untuk melangkah dengan penuh keyakinan ke tahun yang baru. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap momen di tahun ke-2025. Terima kasih untuk tawa, air mata, kekuatan, dan penghiburan. Ajari kami untuk selalu mengingat kebaikan-Mu. Beri kami iman untuk menyongsong masa depan bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah merenung bersama. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Tuhan memberkati.